Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadatu Sayyidina Ahmad bin Allah wa Sayyidina Muhammad bin Allah wa ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa jami'a anbiya wa selamat alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jami'a masyayikhina wa jami'a awliya wa jami'a ahillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'al ummati sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa diberi kesempatan Allah untuk melanjutkan kajian tafsir Hijaiyah Alif Adam Khalifatullah pada makom huruf sin dengan salawat salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il ummati sayyidina Muhammad. Semoga kita diberi tambahan ilmu kepahaman tentang makna-makna yang terkandung dan tersirat di dalam huruf hijaiyah. Dan pada makom huruf shin maka kita dipahamkan tentang adanya 3 titik. Adanya 3 titik yang ada di atas huruf shin. Jadi 3 titik yang ada di atas huruf sin itu menjelaskan tentang makna perjalanan titik itu sendiri ketika menjalani suatu kesyariatan. Ketika syariat jasad disimbolkan dengan huruf sin yang meliputi iman, Islam, dan ihsan, ketika huruf sin dihadirkan titik 3 di atasnya menunjukkan tentang bagaimana kita menjalankan syariat perkara ruhani, syariat perkara kolbu, syariat perkara nafsi, syariat perkara akal. Jadi 3 titik di atas huruf sin menjelaskan bagaimana perilakunya kerohanian kita yang berupa akal pikir, perilaku atau laku daripada nafsu, dan bagaimana perilaku pada kolbu kita. Inilah yang disebut dengan keadaan para pelaku torekot yang menguatkan laku syariatnya dengan adanya titik batin di atas huruf sin yang menandakan masalah laku batin. Jadi kalau kita melihat titik 3 di huruf sin, itulah sebenarnya laku batin. Sekarang makna 3 titik yang bagian atas adalah perkara kolbu, yang bagian kanan perkara akal, yang bagian kiri perkara nafsu. Sehingga bagaimana laku daripada 3 titik ini diterangkan di dalam surat Al-A'la ayat 14. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri. Apakah membersihkan diri ini hanya sebatas kita bersuci dohir dengan syariatnya berwudu? Tidak. Karena makna membersihkan diri, karena makna membersihkan diri itu adalah makna perkara bersihnya hati, makna bersihnya kerohanian. Maka
ketika yang bergerak di dalam rohani kita itu harus diluruskan dan dibersihkan, bagaimana cara menjalaninya? Cara menjalaninya adalah kolbu, yaitu hati. Cara membersihkannya dengan cara berzikir, dengan cara mengingat kepada Allah. Dijelaskan di dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah yang bermaksud ingat. Karena makna zikir itu adalah ingatan, rasa, kolbu kepada Allah. Karena kiblat daripada kolbu adalah Allah. Yang bisa dirasakan kolbu adalah Allah. Maka disinilah menjadikan ala bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah, kolbu akan tenang. Sehingga ketika kita selaraskan, ketika seorang yang telah mengalami suatu kelaparan, gelisah orang lapar, keadaan perut kosong, tidak ada isi makanan, maka ketika perut diisi dengan makanan, tenanglah perut, tidak keroncongan. Ketika perut diisi dengan makanan sebagai kebutuhan perut, sesuai dengan kebutuhan perut, maka tenanglah jiwa seseorang yang mengalami kelaparan. Maka kita bisa melihat bagaimana keadaan orang yang perutnya lapar. Dia akan bolak-balik perutnya, gelisah karena perutnya tidak terisi oleh makanan. Begitu dengan hatinya manusia. Ketika hatinya manusia lapar kolbunya, kolbu itu juga punya rasa lapar. Seperti hanya perut mengalami kelaparan karena perutnya tidak terisi oleh makanan. Begitu juga dengan kolbu, hati, dia akan mengalami suatu bolak-balik ketika kolbunya kelaparan. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apa yang menjadi makanannya kolbu? Kolbu itu lapar dan ingin makan, tapi tidak dengan nasi. Kolbu lapar tidak dengan makanan jasmani. Makanannya kolbu adalah ingat kepada Allah. Kita bedakan antara makna ingat dengan menyebut. Karena kata ingat itu hasilnya berbeda dengan menyebut. Sehingga ada perintah mengingatlah dengan menyebut. Ketika orang menyebut belum tentu bisa mengingat. Benar tidak? Orang yang menyebut belum tentu mengingat. Tetapi orang yang mengingat, pada masanya dia akan menyebut. Seseorang yang menyebut kekasihnya belum tentu dia mengingat. Tetapi orang yang mengingat kekasihnya pasti dia akan duhai kekasihku. Karena ingatan itu ada di dalam kolbu. Maka begitulah ketika kita sebelum menyebut asmanya Allah, baik dengan Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, atau Subhanallah memujinya, awalilah dengan mengingat dahulu. Karena ingatan itu merupakan kebutuhan hati, kebutuhan kolbu.
Sehingga ada yang dinamakan makanan rohani. Nah, kita harus paham apa yang menjadi makanan rohani. Ingatan kepada Allah, bukan menyebut. Barulah kalau kita sudah ingat, sebut, biar tidak terbalik. Itu tata cara untuk mencapai mutmainah, ketenangan. Ketenangan itu tempatnya di mana? Di lisan apa di dada? Ketenangan ada di dada, bukan di lisan. Kita banyak melihat orang berucap lisannya tapi tidak tenang. Lisan tidak menunjukkan tapi ketenangan bisa menunjukkan suasananya dengan adanya lisan. Orang gila, lisannya mengucap enggak? Mengucap dengan segala ucapan. Tapi hatinya tenang enggak? Enggak tenang. Orang yang marah, lisannya mengucap enggak? Dengan segala emosional, mengumpat. Ya enggak? Itu menunjukkan hatinya dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Gila. Tapi kalau orang yang tenang hatinya, dia akan mengucapkan suatu ucapan sesuai dengan apa yang dia rasakan. Ketika sudah ingat Allah yang Maha Menciptakan, Allahu Akbar. Ketika dia mengingat nikmat yang dia terima dari Allah, dia ucapkan Alhamdulillah. Ketika dia mengingat Allah yang Maha Suci dari prasangka hambanya, dia ucapkan Subhanallah. Kalau belum bisa mencapai ingatan, diajarkan dibalik membaca dulu Subhanallah, Subhanallah tanpa ada ingatan. Itu syariatnya orang berzikir dengan membaca. Akhirnya masuk kepada wilayah rasa, wilayah batin, wilayah kolbu. Dia ingat, oh Maha Suci Allah. Karena ketika dia membaca, tahu apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan. Itulah pentingnya membaca dengan ucapan diiringi makna. Jangan sampai tidak ada makna. Jangan sampai kita salah berucap, aku lapar, ternyata perutnya kenyang. Orang yang perutnya lapar pasti bilang aku lapar. Dulu mana mengucapkan aku lapar dengan laparnya? Dulu laparnya. Ketika orang lapar dia mengatakan aku luwe, aku lapar. Baru dia aku kenyang. Dulu mana perut kenyang sama mengatakan aku kenyang? Kenyang dulu baru bicara aku sudah kenyang. Selesai makanku, nggak habis, bener nggak? Sehingga cara zikir yang baik kalau bisa diawali dengan ingatan. Ibarat orang makan diawali dengan keadaan aku lapar, karena keadaannya memang lapar. Aku kenyang, karena keadaannya memang sudah kenyang. Allah sudah ingat dulu, jangan dibalik. Allah tapi ingatnya belakangan. Seperti aku lapar, ternyata melapar-laparkan. Akhirnya dia olahraga sampai menempuh posisi segera habis isi perutnya supaya cepat lapar. Ya seperti itu, zikir yang tidak diawali dengan ingatan. Dia berzikir supaya banyak Allah, 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 Allah. Seperti orang yang belum lapar, laparkan.
Baru setelah lapar tenan, kenyataannya memang saya sudah waktunya makan karena lapar. Ya seperti orang zikir. Kalau diawali dengan Allah, 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 baru masuk ketenangan dengan mengingat. Dan mengingat itu tidak bisa disamakan dengan menyebut. Seperti halnya aku lapar secara kalimat dengan memang kenyataan perut lapar. Itu bedanya. Maka bagaimana cara kita menjalankan torekohnya kolbu? Cara kita menjalankan torekotnya kolbu diawali dengan ingatan kepada Allah. Karena pekerjaan kolbu itu mengingat dalam bentuk merasakan, tidak menyebut. Bedakan antara ingat kolbu kepada Allah dengan menyebut Allah di dalam kolbu. Banyak orang zikir kolbu, zikir sir. Allah, 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 Allah. Benar enggak? Zikir sir. Yam. Ya kan? Jadi kita kalau membangkitkan kolbu itu dengan perasaan dan ingatan. Zauqiyah namanya. Roso. Sehingga ibarat kita minum kopi, belum dirasakan sudah mengatakan nikmat, itu namanya bohong. Tapi kalau sudah minum kopi baru bilang enak, mantap kopinya, karena memang sudah diminum. Lah belum diminum kopinya, mantap kopinya, itu namanya iklan. Iklan kopi, bener gak? Baru kalau sudah minum kopi baru bisa mengatakan mantap kopinya. Nah, itu loh. Bener kan? Ya seperti itu pekerjaan kolbu. Rasakan dulu, getarkan dulu. Nah sekarang bagaimana cara menggetarkan kolbu? Bagaimana? Cara menggetarkan kolbu biar bisa masuk rasa zauqiyahnya dalam berzikir atau ingatan kepada Allah, diawali dengan perbuatan torekohnya akal. Torekohnya akal sehat. Maka ketika kolbu ini diam tergantung daripada akal sehat. Kalau akalnya diam, kolbunya diam. Dulu. Maka untuk membuka kolbu biar bisa merasakan, buka dulu aktivitasnya pikiran. Dengan cara apa? Perbuatan akal itu dengan cara merenung, berpikir. Bener gak? Itu tugasnya akal. Sekarang banyak orang berpikir, merenung tanpa adanya objek yang difikirkan. Itu namanya melamun. Bener gak? Halu. Oh, ngengkleng, suwung, bileng, lepa-lepo. Nah, itu pikirannya bekerja full, tapi tidak ada objek yang dipikirkan. Benar gak? Sekarang bagaimana agar pikiran kita itu berpikir yang benar? Nah, ini yang harus penting untuk mencapai torekotnya akal. Torekotnya akal berpikir diberi kelengkapan oleh Allah, yaitu yang namanya mata. Ini harus dipahami. Ketika mata manusia tidak
difungsikan, dan maka akal itu tidak punya objek, benar gak? Objeknya akal sehat manusia diawali oleh apa-apa objek yang disaksikan oleh mata. Nah, itu loh. Makanya Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, awalam yarau, apakah kamu tidak melihat? Awalam tarau. Dari situ. Sehingga keterkaitan antara akal dan mata tidak bisa dipisah. Tidak bisa. Kalau mata melihat tanpa direspon sama akal, gak jadi. Coba kita lihat bagaimana orang kesurupan. Matanya melihat, tapi dia tidak terespon sampai ke otak. Matanya melek. Ketika kesurupan, dia apa yang dia ingat? Gak ada, kosong. Ya kan? Makanya keterkaitan mata dengan akal ini satu komponen. Tidak boleh dipisah. Kebanyakan orang blank pikirannya, dia berpikir tanpa adanya objek yang disaksikan oleh mata. Itu nyata. Makanya kita tidak boleh halu, tidak boleh melamun. Dia berpikir keras tanpa ada objek yang diperhatikan. Ini yang menjadikan banyak orang-orang hang cara berpikirnya. Sehingga saking parahnya dia berpikir pada objek yang tidak bisa disaksikan, putus urat pikirannya, terputus urat sarafnya. Ini yang menjadi banyak kesalahan. Maka disinilah Allah memerintahkan, melihatlah dan berpikirlah. Inilah teroketnya akal. Ketika ada objek yang disaksikan oleh mata, berarti dia pikir. Setelah dia pikir dengan cara pemikiran yang benar, observasi, dugaan, kesimpulan, maka akal ini akan memperoleh yang namanya ilmu. Gitu loh. Semua ilmu itu berdasarkan penglihatan, observasi, dugaan atau hipotesa, ya kan? Ada pendekatan, ada kesimpulan. Nah, bagaimana kita mau bisa mendapatkan suatu ilmu tanpa berpikir? Tidak mungkin. Seorang profesor aja menemukan suatu ilmu dengan cara berpikir. Seperti saya menyampaikan tafsir hijaiyah ini juga lewat proses berpikir juga. Cuman pemikirannya dalam wilayah yang berbeda. Juga ada observasi, juga ada dugaan, baru ada kesimpulan. Gak syukur menduga, gak syukur mengeluarkan tafsir, makna-makna. Ada pendekatan, ada metodologi, ada dugaan, ada data-data, ada kesimpulan. Jadilah ilmu yang tersampaikan, tertuangkan. Inilah torekotnya akal manusia. Jadi kita tidak bisa akal ini didiamkan saja. Mata hanya digunakan untuk melihat-lihat keindahan. Lihatlah langit, lihatlah siang dan malam, lihatlah bagaimana bumi berputar, lihatlah bagaimana langit ditinggikan. Subhanallah. Ketika mata melihat, akal merespon kebenaran, hati merasakan kebenaran, terucap Subhanallah. Berarti ucapan keluar paling
akhir, benar nggak? Kalau kita balik dengan kata subhanallah dahulu, subhanallah, selamanya tidak akan bisa membekas di kalbu, karena tidak ada ilmu yang terserap oleh akal, tidak ada penglihatan yang menakjubkan. Kalau kita jujur, kita lihat matahari langit, dengan kita melihat matahari dan langit, kita saksikan dengan kerohanian yang dalam, subhanallah, hati bergetar. Beda dengan subhanallah, 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 subhanallah. Itu memaksa-maksakan untuk hati bergetar. Ya. Makanya sebelum kita berpikir, mata sebagai pancingan, akal menghasilkan ilmu. Itu. Ya, semoga kajian ini disaksikan oleh para malaikat dengan kokok ayam. Jam berapa ini? Jam 11:30. Karena kita membahas perkara yang hak. Perkara hak. Proses yang benar. Saksikan, pikirkan. Ilmu datang, bergetar hati, baru mengucapkan subhanallah. Terakhir, malam-malam tengah 12, ayam berkokok. Katanya kalau ayam berkokok, dia menyaksikan malaikat turun. Biasanya malaikat turun berkokok jam 3 malam. Waktunya orang bangun sholat tahajud atau sholat. Nah ini setengah 12 belum ada. Jam berapa sekarang? Setengah 12 lebih seperempat. Setengah 12 lebih seperempat. Belum melewati jam 12 malam. Berapa kali ayam jago berkokok? Berkali-kali. Ayam jago aja berkokok, dia tahu apa yang dia saksikan. Benar nggak? Seekor ayam jago, dia tidak akan berkokok kalau tidak dia menyaksikan. Seperti itu keterangan dari Rasulullah. Ayam jago berkokok, dia menyaksikan malaikat turun. Anjing menggonggong, menyaksikan ada setan berkeliaran. Nah, berkokok lagi. Ketika kuda melarikan diri, ketakutan, dia menyaksikan orang disiksa dalam kubur. Itu menurut kisah Rasulullah. Nah, kita membahas tentang perkara hak. Bagaimana langit dan bumi harus dipikirkan. Ya semoga aja malaikat turun menyaksikan kajian kita dengan disaksikan ayam jago berkokok. Benar enggak? Itulah yang namanya kesaksian. Sehingga kesaksian itu adalah perbuatan mata. Pengertian adalah perbuatan akal. Penyaksian, pengertian, baru masuk di dalam hati yang namanya kesadaran. Itulah iman. Orang iman itu sadar, mengakui. Baru lesan bergetar mengucapkan subhan. Kalau bahasanya ayam jago, ukuruyu, menyaksikan. Ayam betina aja menyaksikan makanan-makanan bercecer di jalan-jalan, beda suaranya.
Dia memanggil anak-anaknya untuk makan bersama. Nah itu. Itulah kaitan mata menyaksikan bersatu dengan akal memikirkan, jadi pengertian dan ilmu masuk ke dalam hati menjadi suatu rasa kesadaran, iman, pengakuan akan kebesaran Allah, terucap subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu zikir yang berat timbang sakilatani fil mizan habibatani ila rahman. Beratnya bukan karena banyak dibaca sebanyak-banyaknya, tidak itu. Berat itu beda dengan kualitas. Benar nggak? Beratnya besi 1 kilo sama nggak dengan beratnya emas 1 kilo? Sama. Beratnya sama, tapi nilainya berbeda. Pilih yang mana? Sama-sama 1 kilo. Pilih emas atau pilih besi? Pilih emas. Ya seperti itu. Zikir sama-sama 33 kali, dengan diawali ingat dahulu atau menyebut tanpa mengingat. Sama-sama 33 kali habis sholat. Atau hanya 1 kali 33 kilo besi, 33 kilogram besi dengan 1 kilogram emas. Pilih mana? Lah, ya jelas pilih 1 kilogram emas. Tapi ya itu syaratnya. Zikir pengucapan yang disertai dengan penyaksian, disertai dengan iman penyaksian. Tidak hanya sebatas ucapan, pokoknya saya mengucap dapat pahala. Enggak begitu. Pokoknya saya membaca 33 kali, timbangannya berat. Ya enggak segitu. Karena kita diajarkan untuk menyebut asma Allah dengan pujian subhanallah. Di dalamnya ada pujian yang menggetarkan hati. Itu baru puji, tidak mengucap. Karena esensi makna daripada puji itu pengakuan. Allahu Akbar, pengakuan, kesadaran. Alhamdulillah, pengakuan. Tidak hanya sebatas alhamdulillah, bar. Subhanallah, subhanallah. Enggak begitu harusnya. Ingat dulu baru puji. Subhanallah. Subhanallah. 33 bisa menjadi berapa? 33 menit. Ya coba saja kalau bisa. 1 subhanallah. 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 Beda. Ini zikir yang zauq dengan zikir yang cuma diucapkan. Subhanallah, 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 subhanallah. Beda, Pak. Tapi kalau ingat dahulu, subhanallah, 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 getar, Pak. Itulah zikir yang zauq. Torekotnya kolbu dan torekotnya akal. Torekotnya mata. Kalau hanya lesan saja, ini belum masuk ke masalah huruf sin torekot. Karena torekot itu adanya dalam kolbu sama pikiran. Dia masih hanya sebatas membaca makom sin. Subhanallah, 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 subhanallah. 30. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allah
membaca, Pak. Tapi kalau dicoba dari pikiran, menyaksikan, ingatan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana rasanya? Silakan coba. Imam sudah selesai, Allah Akbar. Kita masih Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gimana? Setengah jam, Pak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar. Setengah jam, Pak. Enggak percaya, buktikan. Buktikan. Ya kan? Itu caranya. Bener enggak? Iya. Tak waca dhewe. Subhanallah. 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 Nah, gitu nanti asalnya. Enggak subhanallah. Nah, gitu. Harus naik kelas. Harus naik prestasi dalam berzikir. Harus naik makom. Itu. Apapun bentuknya, kalau masih membaca, masih makom huruf sin. Benar gak? Kita nalar. Membaca Quran juga begitu, sama saja. Berzikir juga begitu, sama saja. Naik kelas dari sin ke swin. Karena sin pekerjaan dohir, kalau swin pekerjaan ruhani. Nah, itu loh perbedaannya. Sin pekerjaan ruhani. Lalu masuk kepada pekerjaan nafsu. Kesadaran nafsu. Itulah namanya wajilat qulubuhum. Bergetarnya kolbu. Bergetarnya nafsu. Setelah mengalami penyaksian. Abang sampean kita aja melihat orang cantik bergejolak, Masya Allah, bidadari lewat. Yang perempuan melihat laki-laki tampan, Masya Allah, bidadara surga lewat. Loh, itu aja kalbu bergejolak. Melihat Pajero lewat, Masya Allah, Pajero lewat. Kita masih naik Honda Supra Fit, disalib sama Pajero, subhanallah. Bayangkan, itu aja nafsu bergejolak melihat dunia. Nah, bagaimana nafsu gak bergejolak menyaksikan kebesaran Allah? Masa bergejolaknya kalbu menunggu gunung meledos, gunung meletus? Bergejolaknya kalbu ketakutan menunggu melihat petir menyambar. Allahu Akbar. Bener gak? Astagfirullahaladzim. Masa menunggu kaget dahulu? Ngenteni digetak malaikat karo bledek. Der, astagfirullahaladzim. Allahumma inna a'udzubika min ghadabika. Ini karena nafsu tidak dibiasakan diwazilat, digetarkan, dikagetkan, ditakutkan. Jadi nafsu itu dikasih shock terapi, kejutkan. Akhirnya karena nggak terbiasa terkejut dengan zikirnya, membaca Allahu Akbar tapi hatinya nggak wajilat, baru mau terkejut, ditunjukkan gunung meletus, ditunjukkan gempa bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bener gak? Lo jujur loh, bener gak? Itu. Jangan kita menyebut Allahu Akbar tanpa wajilat qulubuhum. Lalu bagaimana cara
hati kita ini bisa wajilat qulubum dalam berzikir, ini gunakan untuk menyaksikan. Masa wajilat qulubum kalau menyaksikan gempa bumi? Masa baru wajilat qulubum kalau menyaksikan gunung meletus? Masa kita hanya menyaksikan petir menyambar baru wajilat qulubum? Ya, gunung meletus berapa tahun sekali? Bisa 50 tahun sekali. Sampai kapan kita habis usia 50 tahun baru bisa merasakan wajilat? Apa harus menunggu petir menyambar musim hujan 6 bulan sekali? 6 bulan sekali baru dengar petir menyambar. Allahu Akbar. Kelamaan, Pak. Ya kan? Sehingga gerakan wajilat qulubuhum tercapai karena penyaksian. Penyaksian yang menggetarkan hati, yang menimbulkan rasa takjub atau rasa takut atau rasa bahagia. Benar enggak? Alhamdulillah ada rezeki datang, kiriman parcel. Jangan begitu dok. Masa mengucapkan alhamdulillah yang wajilat qulubum menunggu dapat rezeki. Kita mengucapkan alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah saya diberi tangan bisa bergerak, alhamdulillah saya berkata bisa menyaksikan, alhamdulillah saya bisa diberi telinga bisa mendengarkan. Benar gak? Masa kita hanya mengucapkan alhamdulillah menunggu menyaksikan datangnya nikmat. Ini loh yang harus kita. Sehingga kalau kita itu benar-benar memuji Allah agar wajilat qalbu kita, nafsu kita, kuncinya harus sering-sering berpikir, sering-sering bertafakkur. Itulah yang sering diperintahkan Allah. Berpikirlah, melihatlah, baru keluar yang namanya pujian. Itu prosesnya. Lihat, saksikan, pikir. Kalau dipikir, bergetar kolbu, ada ketakjuban, ketundukan, ketakutan, keheranan, bergerak kolbu, naik ke atas, menggerakkan lisan, subhan, Allahu Akbar, alhamdulillah, masya Allah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Itu prosesnya. Bisa dipahami kan? Nah, inilah torekot, inilah perbuatan kolbu, inilah perbuatan hati, inilah perbuatan akal, inilah perbuatan nafsu. Maka kesimpulannya, titik-titik yang ada di huruf sin adalah perbuatan ruhani. Yang disebut dengan perbuatan ruhani adalah laku rekod. Itu mudahnya. Dan ini harus kita pahami. Bagaimana rintangannya? Kalau akal tidak boleh melamun. Penyakit akal adalah melamun. Jadinya tulul amal. Ya kan? Keinginan yang tidak ada habisnya angan-angan. Pikiran yang terlalu halusinasi. Itu juga cara kita menghalang-halangi. Semua itu terdorong sebab nafsu
yang terlalu ambisi. Sehingga kita jangan sampai salah berpikir. Itu ujung tombaknya. Itu kunci. Jangan sampai salah berpikir. Berpikirlah sebagaimana Allah yang telah mengajari berpikir dengan Al-Quran. Berpikir yang sebenar-benarnya. Termasuk nafsu. Jangan salah merasakan. Jangan salah berkehendak. Termasuk menghilangkan sifat-sifat kebodohan nafsu, kekotoran nafsu, perangai nafsu yang buruk. Itu juga termasuk torekot. Membuang yang buruk, mengisi yang khususnya perkara hati. Buang yang buruk, masukkan yang baik. Itulah torekotnya hati. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga sedikit kajian ringkas tentang makna huruf sin yang menjelaskan perkara torekot, laku torekot atau lakunya batin atau lakunya kerohanian, sehingga kita dipermudah 3 poin yang ada di dalam batin kita yang harus kita perhatikan dan kita benarkan cara kerjanya, yaitu akal, hati, dan nafsu, agar bagaimana benarnya. Jangan sampai kita salah berbuat, terutama perkara rohani. Inilah sekilas tentang makna huruf sin yang menjelaskan tentang makna torekot. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridai kajian ini dan memudahkan kita termasuk golongan orang-orang yang selalu bisa menjaga hati dengan perkara yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah alimna bi barakati huruf sin jailah. Allahumma ya Allah nawwir qulubana waj'al ya Allah mutmainah qulubana waj'al ya Allah wajilat qulubana bi dzikri ika ya Allah ya Rahman ya Rahim ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'al ilmuna ya Allah nur wa huda minka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya kana wa ya kana Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.